Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Optimasi Mesin Pencari. Nah, hari ini kita pertemuan kelima ya. Materinya tentang domain dan hosting. Oke, domain. Domain adalah penamaan sebuah alamat website di internet. Ya, misalkan google.com, detik.com, facebook.com, atau misalkan budiluhur.ac.id. Itu adalah nama domain. Nah, dulu awalnya mau akses komputer ya, harus menggunakan alamat IP address. Kemudian teknologi berkembang ya, sehingga oleh DNS IP address dirubah menjadi sebuah nama domain. Jadi kalau misalkan kita mau akses Google, ya, kita bisa akses google.co.id atau kita sebutkan IP address-nya http 74.125.200.94. Oke, domain juga sering disebut sebagai URL atau alamat website. Nah, di dunia ya ada yang namanya global top level domain. Itu kayak .com. .com itu awalnya buat perusahaan, tapi sekarang siapa aja boleh beli domain .com. Ya, dibuka untuk publik ya. .net awalnya buat ESP, ya, info, informasi, ORG organisasi, bisnis, militer dan gov pemerintahan, khusus Amerika ya kalau gov. Tapi sekarang ini tuh bebas buat siapa aja boleh. Jadi saya tidak punya perusahaan, saya bisa beli wahyupramusinto.com ya, karena global sifatnya. Kemudian masing-masing negara juga diberi satu-satu ya, namanya country code top level domain. Indonesia ya, dia punya ID. Malaysia punya MY, SG buat Singapura, UK buat United Kingdom, US buat USA, IN buat India, IT buat Italia, TH buat Thailand. Terus .id sendiri ada second levelnya ya, .acid akademik, co-id perusahaan, web ID personal, SCH ID sekolah, OR ID organisasi, Mil ID militer, Go ID pemerintahan, My ID personal. Ya, nah ini syaratnya agak ribet ya. Kayak misalkan saya nggak boleh sembarangan beli .ac.id. Ya, saya harus punya surat dari rektor, saya harus punya surat SK pendirian kampus. Nah, jadi saya nggak bisa beli wahyupramusinto.ac.id. Yang paling gampang ini belinya web ID ya, atau My ID. Syaratnya cukup pakai KTP saja. Nah, di mana kita bisa beli domain? Jadi ada banyak tempat kita bisa beli domain. Nah, ini beberapa tempat di mana saya pernah beli ya. Ada ID web host itu untuk Indonesia ya, rumah web juga Indonesia, keyword Indonesia, bayarnya bisa transfer ya kalau yang Indonesia. Kemudian yang di luar negeri saya biasa beli di Namecheap, HostGator, GoDaddy atau Hackhouse. Itu bayarnya pakai kartu kredit atau pakai PayPal. Oke, aturan penamaan domain. Nama domain nggak boleh pakai spasi. Jadi nggak boleh wahyu spasi pramusinto.com. Ya, spasi dilarang. Huruf besar kecil dia tidak berpengaruh. Kemudian nama domain tidak boleh dimulai atau diakhiri dengan tanda strip. Nama domain cuma boleh mengandung angka, ya, huruf, dan tanda minus atau tanda strip saja. Maksimal 63 karakter, tidak termasuk 4 karakter pada TLD-nya. Jadi jangan kepanjangan juga ya milih domain, ntar ngafalinnya susah. Oke, terus misalkan kita mau lihat, oh domain ini punya siapa sih? Nah, kita bisa lihat datanya nih. Ya, datanya kita bisa lihat dari layanan yang disebut sebagai whois. Ya, tapi kita sebagai pemilik domain kita bisa memprotek data tersebut. Jadi domain ini misalkan orang lain nggak boleh tahu nih punya siapa nih, maka saya protect ya, sehingga orang lain nggak bisa lihat. Oke, jadi sini saya contohinnya buat ngelihat gimana sih cara ngeceknya. Itu ada di who.is. Ya, misalkan saya tulis ya wahyupramusinto.com. Ntar nanti akan kelihatan di sini dimiliki oleh siapa ya Wahyu Pramusinto, kemudian alamat. Oke, informasi ini sebenarnya bisa aja kita palsukan ya pada saat kita register. Terus ini ya dia kapan masa berlakunya, dia diregister kapan, kemudian diupdate kapan. Ini name servernya atau tempat hostingnya biasanya adanya di mana. Jadi kelihatan semua data ini. Kecuali kita protect. Ya ini nggak saya protect karena protect bayar lagi. Di beberapa tempat untuk protect data whois itu bayar. Nah, untuk milih domain, pertama mewakili bisnis atau produk yang kita pasarkan. Kita jualannya laptop ya, beli domain jualan laptop.com atau laptopmurah.com. Ya, itu nama produknya ya. Tapi kalau nama bisnis, misalkan saya punya brand namanya Naira All Shop.
ya saya beli domain nairaallshop.com atau nairaallshop.net. Terus usahakan pilihnya yang .com dulu ya. Jadi kalau global pilihnya .com. Kecuali .com-nya udah habis ya, terpaksa deh kita beli .net atau kalau di Indonesia kita bisa beli .co.id. Pilih yang mudah diingat, jangan panjang-panjang ya, karena kalau panjang ntar ngafalin susah. Jadi kalau ada orang nanya, nama domain lu apa? Misalkan kita beli nama domainnya Wahyu Pramusinto dosen budiluhur.com. Nah, kepanjangan ya, nulisnya susah. Jadi yang simple, yang pendek aja dan mudah diingat. Terus jangan kayak password ya, jadi ada huruf, angka gitu ya. Ntar orang ngafalinnya susah. Oke, kemudian pilih yang harganya paling murah ya. Di beberapa tempat tadi kita bisa ngecek harga dulu nih sebelum beli. Ya, kadang-kadang ada promo, manfaatin promo. Ya, kadang ada promo diskon 50%. Jadi cari tempat yang paling murah. Terus gunakan domain yang mengandung kata kunci utama. Nah, saya mau jual misalnya sepatu bola. Ya, jadi saya bisa beli domain jualsepatubola.com karena di situ ada kata kuncinya ya. Bagus untuk SEO di sini. Terus kadang saya suka beli namanya expired domain. Jadi domain yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pemiliknya. Nah, ini namanya expired domain. Ya. Nah, pada saat mau membeli domain seperti ini, pertama tentukan dulu hal berikut ya. Umur domainnya berapa? Minimal udah 2 tahun di register. Apakah domain masih ada di Google? Ya, matrix domainnya sama history domain. Oke, membeli expired domain dengan matrix bagus dan sudah berumur akan lebih mudah di ranking oleh mesin pencari. Nah, di sini ya untuk ngecek expirednya saya biasanya sih pakai ini expireddomains.net. Nah, ini beberapa tempat yang lain. Ini saya ambil contoh ya, pilih expireddomain.net. Sini ada delete domain. Ya, terus akan muncul nama domain yang sudah expired beserta statusnya. Kita bisa filter ya. BL jumlah backlink. Nah, ini kelihatan di sini misalkan domain ini backlinknya berapa. Nah, ini backlink ini buat SEO ya. Jadi kalau backlink sudah banyak, baguslah kita beli. Ini dropnya kapan? Terus ini jumlah backlinknya juga ya. Ini statusnya. Jadi statusnya ada available, ada yang udah dibeli lagi sama orang. Nah, setelah dapat, cek lagi di Google. Jadi dari list ini kita dapat satu misalkan. Cek dulu di Google. Ini masih kebaca nggak sama Google? Caranya buka Google, ketik set.2 nama domain.com. Nih ya. Wah, ini sudah 500 nih. Jadi kalau expired domain, tapi yang terindeks masih banyak, ya itu bagus berarti. Pilih nih. Tapi lihat juga di sini ya, ini kontennya sesuai nggak sama nama domain? Karena bisa jadi domain itu sudah dibeli lagi sama orang, isinya bahasa lain, mungkin bahasa Cina atau Jepang ya. Nah, pilih yang masih sesuai sama judulnya. Terus cek nilai DAPA, Domain Authority dan Page Authority. Semakin tinggi nilainya, ini semakin bagus ya, semakin mudah ditemukan di Google. Nah, ini caranya, nilai cek DA, masukin. Terus kelihatan nih, ini 16, 25. Ya, semakin tinggi, semakin bagus. Terus cek historinya, arsip.org. Ya, ini ada tanggal-tanggalnya nih. Klik salah satu, terhasilnya apa? Ya pastikan domain itu tidak pernah dipakai buat spam, judi, pornografi, dan berbahasa asing. Oke, itu saja tentang domain. Nanti kita lanjutkan lagi di materi berikutnya tentang hosting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.